Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini kita akan mengentri dokumen transaksi nomor 2 ayat jurnal penyesuaian kasusnya UD Buana UKK paket 3. Silakan anak-anakku buka halaman 21. Oke, untuk mengentri JP dokumen transaksi nomor 2 ada beberapa yang harus dihitung terlebih dahulu. Contohnya nomor 1, data penyesuaian akhir periode untuk persediaan akhir setor surplus dinilai 4.850.000. Kita harus mencari berapa yang sudah menjadi bebannya. Kemudian untuk beban sewa toko bulan Desember itu sudah angka yang sudah menjadi beban. Kemudian beban asuransi bulan Desember juga sudah pakai angka 1.250.000. Kemudian yang nomor 4 ini juga perlu adanya perhitungan terlebih dahulu, yaitu taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2018. Oke, kita akan menghitung jumlah biaya yang dibebankan untuk AJP masing-masing nomor 1, penyesuaian nomor 1 dan penyesuaian nomor 4. Oke, untuk menghitung ini kita harus tahu terlebih dahulu saldo akun setor surplus dan mengetahui juga saldo piutang dagang sebelum adanya penyesuaian. Bagaimana cara untuk mengetahui atau melihat saldo masing-masing akun tersebut? Adalah caranya kamu pilih account, kemudian account list. Account list, tapi di kategori aset ya. Oke, di sini untuk setor surplus di neraca atau di saldo akhirnya itu ada 10.800.000. Padahal di AJP persediaan akhir setor surplus dinilai 4.850.000. Jadi kita harus menghitung yang menjadi biaya. Caranya bagaimana? Yaitu caranya saldo setor surplus sebesar 10.800.000 ini dikurangi dengan setor surplus yang ada di persediaan akhir, yaitu sebesar 4.850.000, sehingga baru ketemu jumlah yang menjadi biaya atau yang disesuaikan. Bagaimana cara untuk menghitungnya? Cara menghitungnya kita bisa pada kolom sheet ini kita cari kalkulator, kita klik. Kita akan menghitung untuk yang menjadi beban untuk setor surplusnya, yaitu sebesar 10 juta ini, 10.800.000, kita ketikkan 10.800.000 dikurangi yang masih ada di soal di dokumen transaksi nomor 2, transaksi nomor 1, persediaan akhir setor surplus dinilai 4.850.000 dikurangi 4.850.000. 1, 2, 3 sama dengan, maka yang menjadi biaya nanti yang kita entry ke dalam jurnal sebesar 5.950.000. Oke ya. Jadi nanti untuk beban setor surplusnya diketikkan sebesar 5.950.000. Oke. Sekarang kita clearkan dulu, kemudian kita akan menghitung untuk taksiran kerugian piutang, yaitu sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Nah, di sini saldo piutang dagang atau di account receivable sebesar 709.500.000. 5% kita hitung ya. 5% kemudian kali 5% kali 709.500 Cirolu sama dengan, tidak ketemu, kita ganti dulu, kita ketikkan dulu angka saldo utangnya dulu 709 di sini ya, ini angka 709 dari sini, saldo account receivable 709.500 kali
sama dengan, nah, ketemunya adalah sebesar Rp35.475.000. Jadi nanti taksiran kerugian piutang di neraca saldo harus tampil sebesar 35.475. Kemudian kita lihat untuk saldo allowance for the full debt atau untuk CKP-nya, cadangan kerugian piutangnya di sini sudah ada 19 juta. Berarti nanti biar di sini saldonya harus sama dengan 35.475, harus kita kurangi 19 juta. Yang kita tambahkan atau yang kita sesuaikan adalah selisihnya. 35.475 dikurangi dengan saldo CKP yaitu sebesar 19 juta. Sama dengan, nah ini nanti angka 16.475 ini adalah angka nanti yang akan dimasukkan di dalam AJP. Oke ya, kalau sudah ini bisa kita close atau kita sisihkan di sebelah sini, oke. Kita close, kita menuju ke record journal entry untuk mengisikan dokumen transaksi nomor 2. Caranya adalah account, record journal entry, kemudian general journal. Kita isikan dengan BM122, tanggalnya 31 Desember 2018. Untuk memonya kita isikan dengan penyesuaian. Kita isikan penyesuaian store supplies, kemudian sewa, kemudian asuransi, dan cadangan kerugian piutang atau CKP. Oke, kita entry satu persatu untuk masing-masing AJB. Kita akan meng-AJB yang pertama yaitu persediaan akhir store supplies. AJB-nya adalah akun yang di sebelah debit yaitu kode 6, store supplies expense use account. Tadi sudah kita hitung ketemu sebesar 5.950. Kita ketikkan 5.950. Kemudian yang berkurang store supplies-nya berkurang sebesar 5.950 juga. Kita arahkan kursor di kolom kredit, kemudian klik tab. Oke, kita sekarang juga akan menyesuaikan untuk yang kedua, yaitu beban sewa toko. Kode 6, kita klik di sini, cari kode 6, rent expense. Ya, use account. Kemudian kita ketikkan jumlah biaya sewa untuk bulan Desember sebesar Rp2.500.000. Kemudian kolom kreditnya kode 1 yaitu prepaid rent. Use account, arahkan kursor di sebelah kredit. Kemudian klik tab biar out of balance sama dengan 0. Kemudian kita akan mengentrikan untuk AJP yang nomor 3. Arahkan kursor pada kolom ACCT pagar, klik yaitu beban asuransi. Kita cari yang di sebelah debit kode 6. Kita cari insurance expense. Use account. Kita ketikkan pada kolom debit berapa untuk beban asuransinya. Sebesar 1.250. Kita ketikkan 1.250. Oke. Kemudian akun yang ada di sebelah kredit adalah kode 1 yaitu sewa,
asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Use account, arahkan kursor pada kolom kredit tab. Kemudian untuk taksiran kerugian piutang tadi kita sudah menghitung. Ya, ketemunya 16.475. Ini akun yang didebit adalah kode 6 bad debt expense sebesar 16.475. Kita ketikkan di sini. 16.475. Kemudian akun yang di sebelah kredit adalah loan for debt full debt. Use account tab. Kita lihat jurnalnya CTRLR. Oke, record. Ya,